Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ini rahmat dari Ridhonya. Kita diberikan kelapangan waktu, keluangan rezeki untuk bisa mengadakan rapat riset ya, tim komposit laminat bagian kedua. Saya akan mengupas satu persatu dari mulai kata pengantar saya kupas hingga akhirnya di daftar pustaka. Jadi kita masuk teknis pembuatan proposal tugas akhir. Nah, ini berdasarkan peraturan yang ada di kampus kita. Ya, ini untuk proposal ya, itu terdiri dari 3 bab dan kemudian ditambah dengan cover, kata pengantar, daftar isi, baru daftar pustaka. Ya, itu susunannya. Ya. Kalau cover sudah ada standarnya ya. Kalian bisa lihat di peraturannya ya, peraturannya. Nah, kemudian kata pengantar ya, ini banyak yang bersalahan saya lihat kata pengantar. Rata-rata mencontek dari yang lalu-lalu dan kemudian dosen juga nggak periksa di kata pengantar. Padahal kata pengantar itu sebenarnya menggambarkan isi dari buku kalian. Gitu. Ya, jadi untuk membuat kata pengantar, ya, ada beberapa hal yang mesti kita tahu, ya, benang merahnya. Yang pertama, ya pasti puji syukur lah. Kalau kita penganut, kita yang Muslim ya puji syukur pada Allah. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian ini dan menulis laporan skripsi ini. Boleh salawat uling salam ya boleh. Nah, satu alinea ya, satu alinea atau satu paragraf. Ingat ya, satu alinea atau satu paragraf itu terdiri dari minimal 2 kalimat. Ya, jadi satu alinea terdiri dari beberapa kalimat. Nah, terus bagaimana? Apakah cuma gitu aja? Tidak. Satu alinea itu atau satu paragraf itu terdiri dari 1 kalimat topik. Jadi setiap paragraf itu ada kalimat topik dan beberapa kalimat pendukung. Jadi satu paragraf hanya 1 kalimat topik, tidak boleh lebih 2. Nah, kemudian baru alinea kedua, kalian bahas secara ringkas isi buku kalian ini apa isinya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalian ceritakan jumlah bab. Buku proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan. Nggak usah sebut bab 1, bab 2, nggak usah sebut, bilang aja, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Nah, pada pendahuluan, ya, pada bagian pendahuluan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian tugas akhir ini. Pada bagian tinjauan pustaka akan membahas tentang teori-teori dasar yang menjadi menjadi dasar dari penarikan hukum-hukum dalam penelitian ini. Dan bab 4 adalah pada bagian metodologi adalah membahas bagaimana cara melaksanakan penelitian ini. Itu boleh 1 alinea panjang boleh atau beberapa alinea boleh. Itu
Itu ya, kata mengantar. Kemudian di kata mengantar juga jangan lupa diucapkan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih itu jangan pacar kalian dulu ya. Ini ada nih, kadang-kadang saya lihat ya, didahului di apa namanya, terima kasih pada Nona, ya kan, pada Mona yang telah memberikan ini loh, pacar duluan. Emangnya dengan tantangan pacar bisa tamat? Ya nggak bisa lah, ya kan. Jadi yang tertinggi dulu, ya ucapan terima kasih tertinggi itu ya institusi ya, Universitas Medan Area yang telah mendukung. Nah, terima kasih kepada Universitas Medan Area, program studi teknik mesin. Sorry, boleh, sorry, prodi duluan ya. Masuk pada program studi teknik mesin Universitas Medan Area yang telah mendukung penelitian saya sehingga dapat selesai tepat waktu dan sebaik-baiknya, ya kan? Kemudian eh, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Kaprodi. Boleh sebut namanya, silakan nggak apa-apa. Nah baru kepada dosen pembimbing ya, jangan lupa sama kami yang bimbing. Kadang los aja kan, pacar lu yang disebut ya. Ada Mona Lisa yang memberikan kasih sayang, wah emang ini novel. Ada aja. Ya kan? Nah, kemudian orang tua jangan lupa ya. Pada orang tua, bukan orang tua pacar ya, orang tua kalian. Ini kadang salah sebut juga orang tua pacar. Siapa lah, ya kan? Marganya Siregar. Yang disebut bapaknya Tambunan. Saya bingung siapa Tambunan nih. Orang tua tercinta, si Anu Tambunan. Siapa? Rupanya tanya orang tua pacarnya. Walah. Enggak ya kan. Dan kemudian baru rekan-rekan tim ya, rekan-rekan tim. Boleh disebut nama ya satu atau cukup dengan tim apa? Tim komposit laminat. Nah, bagian kedua sebenarnya. Dan lain-lain. Nah, baru terakhir dan lain. Boleh disebut terima kasih pada pacarnya, boleh terima kasih. Pada tulang, ya, kan? Pada apa paman, pada boleh. Di akhir ya jangan yang pertama-tama awal pula muncul ya. Nah itu. Dan baru yang terakhir, ini wajib nih yang terakhir, kalimat terakhir atau paragraf terakhir itu adalah permohonan saran. Eh, apa misalnya gini, buku saya, proposal saya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya memohon saran dan masukan dari para pembaca sehingga bisa saya perbaiki atau bisa saya apa namanya rapikan lebih baik lagi dan sebagainya gitu. Itu kata pengantar. Paham nggak kira-kira? Ada pertanyaan di kata pengantar? Silakan. Paham kata pengantar? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk ucapan terima kasih kepada rektor itu Iyalah di harus nggak, Pak? institusi tadi. Di institusi, Pak. Iya kepada Bapak ya, kepada Bapak Rektor Universitas Medan Area boleh lah ini eh, apa kalau mau yayasan boleh ya nggak ada masuk. Kalau dia institusi tertinggi dia. Jadi Universitas Medan Area itu berarti rektor gitu. Nah, habis rektor apa? Dekan. Habis dekan apa? Kaprodi. Itu. Jadi institusi dulu disebut gitu. Ya, maksud saya itu institusi. Jadi saya nggak tadi nggak saya sebut selengkap. Jadi institusi terdiri dari Pak Rektor, ya kan rektor, para rektor, dekan, kaprodi, gitu. Iya ya, boleh sebut. Ada lagi, bro? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Ayo, biar clear dah kata pengantar. Jadi nanti bisa kalian kerjakan. Kalau bisa kalimatnya beda-beda ya. Jangan copy paste. Ini kejadian anak sebelumnya ya. Begitu dicek plagiat sama semua. Ketahuan. Kena apa? Kena bendera merah. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian daftar isi. Nah, ini. Daftar isi itu tidak kalian kerjakan manual. Nah, kalau di saya tidak kalian kerjakan manual itu. Daftar isi kalian wajib menggunakan salah satu dari beberapa software atau aplikasi referensi ya. Jadi yang saya rekomendasikan itu Mendeley. Ya, Mendeley. Atau
sorry, bukan milih. Yang saya rekomendasikan adalah references yang ada di apa? Di Word kalian, yaitu di sini, di table of content. Table of content. Nah, ini daftar isi ini itu terakhir nanti dibuat. Terakhir setelah selesai tulisan kalian terakhir dibuat langsung otomatis. Tapi cuma 1 detik selesai, rep langsung keluar. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya nanti adalah eh, apa namanya, setiap judul dan subjudul kalian nanti akan diatur di apa? Di styles, ya, style. Mana dia, ya? Ah, ini dia. Jadi di sini di style. Jadi home. Nah, ini ada style. Nanti ini kalian atur. Di sini ada heading 1, ini kepala judul besar. Kemudian ada heading 2, ini kepala judul subjudul. Ini kalau ini bab. Ini bab, nah ini subbab. Nanti kita atur format berdasarkan format kampus lah. Karena kan beda-beda kampus ya. Dilihat dulu apa. Nah, kalau untuk kepala judul berapa besarnya? Nah, itu silakan kalian lihatlah di apa? Di apa namanya? Buku panduan ya. Kemudian subjudul eh, seberapa besar? Jenis font apa? Warna fontnya apa? Ya kan? Kemudian jarak antar fontnya berapa? Di sini di home style diatur. Nanti kalau udah diatur di sini, termasuk gambar ya, gambar table itu pun juga nggak perlu kalian atur manual, capek kali. Ya, dengan Word yang sekarang ini kalian bisa serba otomatis semua. Yang penting kalian tinggal nulis saja. Ya, nah, jadi gambar dan tabel, ya, gambar dan tabel itu eh, wajib menggunakan references dari sub menu dia. Kalau references menu insert caption. Nah, ini untuk nomor gambar dan nomor tabel. Nanti otomatis ya, kalian nggak akan pernah keliru dia. Dia akan mengurut dari awal sampai akhir. Gambar 1, 2, 3. Jadi kalian nggak usah khawatir double gambar kalian. Sering kejadian ketika gambar sudah sampai 24, 20 ke atas gambarnya, udah mulai double. 24-nya 2 kali, 34-nya 3 kali kadang, karena udah pening ya, ngerjain udah malam-malam, kopi udah habis ya kan, mata ada sepoyongan ya kan, besok mesti masuk apa namanya, headline ya kan, dosennya killer pula ya kan, udah 34-nya 3 kali. Nah, udah pening. Nah, tapi kok dengan menggunakan insert caption itu nggak terjadi. Dia akan mengurut terus mengurut. Nah, ketika kalian nanti buat daftar tabel dan daftar daftar gambar, mudah sekali dengan keluar langsung. Karena di sini ada nih insert, sorry, ya ini ya, insert table of figure. Nanti di daftar tabel nih kalau kalian insert keluar semua, otomatis tanpa perlu kalian ketik. Nggak ada kalian ketik, cuma tinggal klik aja. Baik ya, nanti saya akan tunjukkan ya. Baik. Jadi ini, jadi format tulisan. Jadi standarnya apa kalau menurut menurut apa namanya, buku panduan, saya nggak tahu Times New Roman misalnya, Times New Roman apa. Ya, jadi Word kalian tuh kalian atur di sini di normal. Normal ini untuk keseluruhan teks. Jadi nggak akan ada lagi yang teks kalian itu ada yang satu Times New Roman, ada yang Arial. Tuh sering kejadian kan, mahasiswa itu banyak kejadian di tulisan tuh kadang-kadang selip Arial satu. Nah, gitu. Padahal nggak boleh, harus Times New Roman semua. Nah, untuk ngaturnya di mana di sini? Di Home Styles Normal. Nah, di sini diatur semua sini. Nanti kalian tinggal ketik aja dah. Dia akan ikut dengan normal. Nah, gitu. Ini udah bawaan dari Word-nya. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak bertanya Pak. Ya. Tentang daftar isi otomatis tadi Pak. Ya. Saya kemarin sudah coba membuat, saya, Ibnu, dan Pram. Sudah Oke. beberapa kali membuat tapi selalu gagal Pak. Oke. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ya. Ntar ya. Saya stop share. Sabar ya. Saya share dulu. Ini saya buka apa namanya, Word baru yang kosong. Jadi
Bukan sulap, bukan siring gitu kan. Nah, ini saya akan bahas satu yang saya jelaskan tadi. Pertama, jadi kalian ya, kalau sebentar, kalau nampak kan di sini, Pak, di layar kalian udah kelihatan nggak? Nampak Pak, nampak. Oke. Nampak, Pak. Jadi pertama yang kalian kerjakan adalah ya atur dulu ukuran kertasnya kan. Kita pakai A4 ya. A4. Ya kan itu tugas kalau salah di buku panduan tuh A4 ya, A4. A4 atau legal? A4 ya kan? A4 Pak. A4 ya. Nah, udah ada kita atur nih. Nah, baru kita ke home. Nah, di sini kalau kalian lihat kemarin nih, Pak, ini izin situasi Pak. kalibri ya. Gimana? Izin Pak. Marginsnya Mbak. Marginnya kan udah ada aturannya. Tinggal ikutin aja itu. Itu gampang itu. Iya, Dari sini kan. ya, Pak. Dari page layout ini tinggal atur aja berapa. Saya pun nggak ingat sih. Karena beda kampus beda ya. Nah, kalian dari 3433. kalian atur sendiri lah gimana. Oke? Itu gampang itu nggak ada masalah. Ini yang penting. Kemudian teksnya ya kan. Teksnya apa? Times New Roman 12 poin ya kan. Kemudian berapa spasi? 1,5 nggak salah ya. 1,5 apa 2? 1,5 apa 2 spasinya? 1,5 Pak. 2 1,5 terlalu kan? banyak. Oke. Ini enggak, kita sesuai panduan, jangan cerita perasaan nih. Kita sesuai panduan. 1,5 Pak, kata Pak Ides Pak. Oke, 1,5. Nah, sekarang gini. Cara mengaturnya supaya kalian nggak salah, artinya kalian sekali setting semua udah langsung ikut. Nah, jadi sini dari normal, klik kanan normal. Ya, klik kanan normal, modify. Kelihatan ini? Kelihatan modify style ya? Saya jawab satu orang. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Kelihatan, Pak. Jangan nanti saya asik tadi atau kalian cuma melihat apa layar kosong. Gitu. Oke, ini dia modify style. Jadi saya klik kanan, modify. Nah, modify style. Nah, kita ganti Times New Roman, tarik. Kebetulan ya mungkin beda komputer, beda settingan. Nah, kebetulan saya udah langsung karena kebiasaan saya pakai kalau nggak Times New Roman, ya Cambria saya pakai antara dua ini. Saya kalau nulis kalau untuk laporan pakai Times New Roman, kalau untuk bikin buku pakai Cambria saya. Nah, kemudian apa besarnya 12 poin ya kan? 12 pt poin. Di bold tidak ya kan? Biasanya nggak ada di bold ya kan? Nggak ada dibesar, nggak ada ditebalkan, nggak ada di garis miring dan tidak ada di garis bawahi, nggak ada ya. Nah, kemudian kita ambil yang justify, artinya rata kanan kiri, klik justify rata kanan kiri. Nah, setelah itu baru kita atur spasinya dari format nih. Format, klik, ambil paragraf, ya, ambil paragraf. Nah, kemudian diatur spacingnya dibuat 0 aja, afternya. Jadi before after space-nya 0. Baru line spacing-nya kita atur, ya kita atur 1,5. Baru klik OK. Udah langsung deh, udah berubah nih. Dan New Roman, kalau kita periksa apa namanya, ini spacing-nya udah 1,5 itu kan, udah 1,5 deh. Itu dia. Nah, baru tinggal ketik, ya kata pengantar misalnya, kata pengantar, nah, gitu ya. Atau sorry, bab 1, bab 1, bab bab 1, pendahuluan, baru latar belakang. Ini dulu ya, ini tahap apa, kemudian apa, perumusan masalah ya, perumusan masalah, baru kemudian batasan masalah, baru kemudian tujuan penelitian, baru kemudian manfaat penelitian, kan gitu kan, itu standarnya ya kan. Nah, ini standar bab 1 ya kan? Nah, kemudian kita atur ini heading pertama bab 1, yang ini heading kedua, kita atur di sini. Kita klik heading, klik kanan lagi modify. Nah, baru kita atur Times New Roman berapa besarnya, saya nggak ingat berapa besarnya,
14 atau 16? 14 atau 16? 16 ya? Untuk bab 1. Katakanlah 16 ya, katakanlah. Saya nggak ingat lagi kalian. 14, Pak. 14, oke, kita 14. buat 14. Kemudian ditebalkan, ya kan? Kita klik ball. Kita klik ball, kemudian warnanya bukan biru, tapi hitam, ya kan? Kita kasih hitam. Ya. Kemudian letak di tengah, klik tengah. Ini kan? Ini, klik center tengah. Kemudian format. Kita atur dia after before-nya. Ada nggak di sini ya? Kalau ada nanti kalian isi. Kalau nggak ada ya kita kosongkan aja. Dan spasinya setengah. Kita klik oke. Nah, ini untuk heading 1. Oke. Untuk heading 2, heading 2 ini adalah subbab ya. Subbab ini kita modify lagi. Kita ganti Times New Roman, kita ganti 12 ya kan. Tebal ya kan, tebal. Kemudian ganti warnanya ke hitam. Kemudian tidak di tengah dia. Dia justify ya, nggak center. Kemudian paragrafnya ya 1,5 dinolkan. Oke. Selesai. Nah, sekarang kita bawa kemari loh. Kita bawa kemari. Mudah-mudahan kalian mengikutinya ya. Di bab 1. Latar belakang, ini berarti berurusan masalah, katakan di halaman kedua ya. Halaman kedua. Halaman kedua. Kemudian batasan masalah. Jadi satu halaman supaya paham kalian. Oke, itu dia ya. Jadi sudah ada 6 halaman. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, di sini daftar isi. Kita ketik aja daftar isi. Daftar. Nah, sebelum dilaksanakan dikerjain daftar isi, ada yang perlu kita kerjain sebelumnya. Yaitu di sini kita mesti pisah halaman daftar isi dengan halaman isinya. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Nah, cara memisahkan adalah dengan page layout, break, next page. Nah, ini next page. Jadi terpisah ya. Daftar isi dan ini tidak satu halaman. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, sebelum itu kita klik dulu, double klik ini header footernya. Dah, kemudian link previousnya kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Artinya dia tidak ada hubungan dengan halaman sebelumnya. Nah, jadi link to previous artinya berhubungan dengan halaman sebelumnya. Kita hilangkan hubungannya. Gitu. Untuk header, untuk footer juga kita hilangkan hubungannya. Jadi ya antara dua lembar ini, dua halaman ini nggak sama nomor halamannya. Nah, berhasil. Kalau ada yang coba ya. Nah, setelah itu jadi cuma di halaman ini aja ya, halaman pendahuluannya aja. Jangan di halaman lain juga, jangan. Yang ini yang di bawah ini jangan dihilangkan link to preview-nya, jangan. Jadi hanya di halaman ini aja. Setelah itu double klik. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikannya? Nah, buktikannya kita kasih nomor halaman di pendahuluan. Ya, kita kasih nomor halaman di pendahuluan dari insert page number bottom ya, kita kasih bottom sebelah kanan. Nah, lupa nomornya masih ngikutin yang sebelumnya ya, karena kita belum atur ya. Kita atur number format page, kita mulai dari 1, start from. Nah, itu dia. Jadi di bab pendahuluan 1, sementara di halaman sebelumnya kosong, nggak ada halaman ya. Tuh, nggak ada halaman. Nah, baru kemudian seperti biasa daftar isi halamannya biasanya I ya, I gitu kan, huruf Romawi ya, I 3 gitu kan. Nah, itu bisa kita atur. Jadi kita di daftar isi ini kita klik lagi footernya, kita isi insert page number, ambil format page, kita ambil yang jenis I. Nah, itu start from I. Sorry, ininya bottom di tengah. Nah, itu dia. Dah, kalau kalian perhatikan,
Udah nggak nyambung nih kan? II2 di sini udah jadi 1. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa? Berhasilkah? Bisa, Bro? Bisa, Pak. Dah. Ini ada. Udah berhasil. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, lihat. Kita harus atur dulu lah. Bab 1 pendahuluan. Heading. Nah, langsung berubah deh kan. Kita klik aja ya. Kita arahkan kemari, kita arahkan klik. Langsung heading. Latar belakang, kita klik latar belakang, kita klik heading 2. Nah, kemudian jangan lupa. Kan dia ada nomor urutannya ya kan. Nah, urutannya satu-satu. Kita ketik 1.1 spasi. Nah, sudah. Itu urutan. Dan ini kita aturlah ya kan. Kemudian baru yang ini perurusan masalah kita klik heading 2 baru jadi 1.2. Titik 2 spasi. Nah, jadi ini deh. Nah, kemudian ini batasan masalah heading 2 1 3. Tujuan penelitian heading 2 gampang kali kan? Gampang sekali. Gak ada yang sulit. Nah, manfaat penelitian tinggal heading aja. Tinggal main heading, aktifkan apanya, penomorannya dah langsung dia. Dah, nah ya kan? Udah jadi kan? Subbab. Nah, sekarang udah. Nah, ada kalau dia begini bab 1 benda ini nggak ada masalah. Masalahnya di apa kita, di kampus kita, itu bab 1 di atas gitu kan. Betul nggak? Bab 1 di atas. Bab 1. Di sini di atas. Baru kalian pendahuluannya terakhir yang gitu. Nah, yang ini yang bab 1 nih kita hilangkan headingnya. Ya, kita kembalikan ke normal. Kemudian kita set secara manual dia menjadi 14 box. Dia tidak lagi di heading 1 ya. Dia biasa. Nah, ini yang bab satunya ini kita jadikan warna putih. Hingga nggak kelihatan. Ya. Nah, baru diaturlah ini marginnya diatur ke tengah. Itu dia. Begitu apa memanipulasinya. Dah, setelah itu baru kita daftar isi sebentar, daftar isi ini heading pertama. Iya, daftar isi pertama. Dah. Nah, sekarang kita buat daftar isinya. Jadi masuk dari references. Kita masuk agak lama ya masuk ke references. Nah, references baru kita masuk kemari ke table of content, baru masuk yang ke automatic table 2, klik. Nah, jadi deh. Jadi deh, ya kan? Ini tinggal hapus saja. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Gampang kan?